Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang konstitusi negara. Saya Muhammad Fazal Akmalul Mubarok, NIM 10. Oke, kita akan membahas terkait pengertian konstitusi. Nah, konstitusi ini secara bahasa ini diambil dari beberapa bahasa. Antara lain ini ada bahasa Latin, dari bahasa Perancis, dari bahasa Inggris, yang semuanya ini berarti membentuk. Kami mengutip dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana konstitusi diartikan sebagai ketentuan atau aturan, yang mana aturan ini merupakan aturan yang mengatur ketatanegaraan, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian konstitusi ini dapat diartikan dalam jangkauan yang luas dan sempit. Konstitusi ada dua macam. Yang pertama, yakni konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tertulis ini seperti konstitusi yang ada di negara kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi tidak tertulis ini merupakan sebuah kebiasaan ketatanegaraan, sebuah aturan yang timbul atau yang muncul akibat terpeliharanya kebiasaan ini sejak negara itu berdiri. Seperti di Indonesia sendiri, yakni pidato kenegaraan presiden yang dilakukan setiap tanggal 16 Agustus di gedung DPR MPR. Kemudian peran konstitusi sebagai hukum dasar negara. Nah, apa sih peran konstitusi itu di negara? Nah, banyak sekali. Salah satunya adalah sebagai pelindung hak asasi manusia. Kemudian dan juga sebagai alat untuk pengendali terhadap penguasa, agar penguasa itu tidak sewenang-wenang. Kemudian selain itu, konstitusi juga membagi kekuasaan, yakni membagi menjadi kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, kemudian ada hierarki perundang-undangan di Indonesia. Yang mana, apa sih hierarki perundang-undangan itu? Hierarki perundang-undangan itu merupakan sebuah urutan atau tingkatan norma hukum dalam sistem hukum yang menunjukkan kedudukan, kekuatan, dan hubungan antar undang-undang, antar peraturan itu. Nah, apa gunanya adanya hierarki perundang-undangan ini? Nah, gunanya agar perundang-undangan ini tetap dalam satu konstitusi, satu jalur, tidak keluar dari jalur yang lain, sehingga peraturan perundang-undangan ini tidak saling menjatuhkan atau saling melemahkan. Nah, di Indonesia urutan hierarki perundang-undangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mana urutan hierarkinya yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945. Kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR atau yang sering disebut dengan TAP MPR. Kemudian ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian ada peraturan pemerintah dan juga kemudian di bawahnya ada peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi setingkat provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah tingkat kabupaten kota. Selanjutnya, pengertian konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah paham atau sistem yang menekankan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan pemerintahan yang adil serta melindungi hak warga negara. Adapun prinsip-prinsip konstitusionalisme yaitu yang pertama, pembatasan kekuasaan, yang mana prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tidak bersifat absolut dan tidak disalahgunakan. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia, yang mana konstitusionalisme menjamin bahwa pemerintah melindungi hak-hak dasar individu.
Yang ketiga, rule of law atau supremasi hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku secara adil dan tidak memihak. Selanjutnya, hubungan konstitusionalisme dengan demokrasi, yaitu pembatasan kekuasaan pemerintah, kemudian perlindungan hak dan asasi manusia, lalu supremasi hukum atau rule of law, dan kedaulatan rakyat. Selanjutnya, sejarah lahirnya Konstitusi Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD NRI 1945. Menurut sejarahnya, UUD NRI 1945 pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui perjalanan panjang penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia. UUD NRI sampai sekarang tetap diberlakukan sebagai konstitusi dari negara Republik Indonesia setelah mengalami perubahan atau amandemen. Kemudian, pasca reformasi tahun 1998, Indonesia melakukan 4 amandemen utama terhadap UUD. Antara lain, perubahan ini bertujuan memperkuat demokrasi, menegakkan supremasi hukum, dan membatasi kekuatan pemerintah. Selanjutnya, karakteristik Konstitusi Indonesia. Adapun ciri-cirinya yaitu bentuk negara, kesatuan, dan kedaulatan rakyat. Sistem pemerintahan presidensial dengan unsur parlementer, Pancasila sebagai dasar negara, kemudian pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemberdayaan otonomi daerah, serta pendidikan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, fungsi, nilai, dan sifat konstitusi. Adapun fungsi konstitusi yaitu hukum sebagai hukum dasar, alat pembatas kekuasaan, dan penjamin hak asasi manusia. Kemudian nilai konstitusi dapat dipahami dalam 3 dimensi, yaitu sebagai nilai normatif, nominal, dan semantik. Sebagai nilai normatif, konstitusi dianggap sebagai aturan dasar yang mengikat dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam nilai nominal dipandang sebagai dokumen hukum yang sah dan diakui secara formal tetapi belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik. Dan yang terakhir sebagai nilai semantik, yaitu sebagai alat legitimasi kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan status. Dalam hal ini, konstitusi hanya berfungsi sebagai simbol atau retorika tanpa memiliki makna substantif dalam mengatur kehidupan bernegara. Yang terakhir, sifat konstitusi, yaitu sifat-sifat yang dapat dikategorikan berdasarkan fleksibilitas dan bentuknya, yaitu sifat fleksibel serta sifat tertulis yang merujuk pada kemudahan dalam mengubah atau mengamandemen konstitusi. Konstitusi yang fleksibel ini dapat diubah dengan proses yang relatif mudah, seperti melalui keputusan legislatif biasa, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi, nilai, dan sifat konstitusi. Yang pertama yaitu fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki peran yang sangat sentral dalam suatu negara dengan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai hukum dasar negara, yang kedua sebagai alat pembatas kekuasaan, dan yang ketiga sebagai penjamin hak asasi manusia. Sebagai hukum dasar negara, konstitusi menjadi landasan tertinggi bagi seluruh peraturan perundang-undang dan tata kelola negara. Ia mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara, sehingga menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan dan menciptakan keadilan sosial. Lalu yang kedua, konstitusi juga berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penguasa melalui prinsip pemisah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta mekanisme check dan balance. Konstitusi juga memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak dan tetap terkendala. Fungsi yang ketiga yaitu konstitusi berperan sebagai
penjamin hak asasi manusia dengan mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, pendidikan, dan perlindungan hukum. Dengan menjamin HAM, konstitusi memastikan setiap individu dapat hidup secara bermartabat dan bebas dari penindasan melalui ketiga fungsi ini. Konstitusi juga menjadi instrumen kunci dalam menciptakan tatanan negara yang demokratis, adil, dan menghormati hak-hak warga negaranya. Yang kedua yaitu nilai konstitusi. Nilai konstitusi dapat dipahami dalam 3 dimensi, yaitu sebagai nilai normatif, nominal, dan semantik. Sebagai nilai normatif, konstitusi dianggap sebagai aturan dasar yang mengikat dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Lalu nilai normatif juga menekankan bahwa konstitusi tidak hanya sekedar dokumen yang tertulis, akan tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi yang normatif mencerminkan kesepakatan bersama tentang prinsip-prinsip dasar negara seperti keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia yang harus dijalankan secara konsisten. Lalu yang kedua yaitu nilai nominal. Konstitusi dipandang sebagai dokumen hukum yang sah dan diakui secara formal, tetapi belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik. Dalam konteks ini, konstitusi mungkin memiliki kekuatan hukum, namun masih terdapat kesenjangan antara aturan yang tertulis dengan realitas di lapangan. Seperti suatu negara mungkin memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat, akan tetapi dalam praktiknya, kebebasan tersebut masih dibatasi oleh berbagai faktor seperti intervensi politik atau budaya. Lalu yang terakhir yaitu sebagai nilai semantik. Konstitusi dianggap sebagai alat legitimasi kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan status quo. Dalam hal ini, konstitusi hanya berfungsi sebagai simbol atau retorika tanpa memiliki makna substantif dalam mengatur kehidupan bernegara. Yang ketiga yaitu sifat konstitusi. Konstitusi memiliki sifat-sifat yang dapat dikategorikan berdasarkan fleksibilitas dan bentuknya, yaitu sifat fleksibel vs rigid, serta sifat tertulis dan tidak tertulis. Sifat fleksibel vs rigid merujuk pada kemudahan dalam mengubah atau mengamandemen konstitusi. Konstitusi yang fleksibel dapat diubah dengan proses yang relatif mudah, seperti melalui keputusan legislatif biasa, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, sifat tertulis vs tidak tertulis berkaitan dengan bentuk fisik konstitusi. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dirumuskan dan dikodifikasi dalam satu atau beberapa dokumen resmi, seperti pada Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Konstitusi jenis ini memberikan kepastian hukum dan kejelasan aturan. Sementara itu, konstitusi tidak tertulis tidak terkodifikasi dalam satu dokumen tunggal, melainkan terdiri dari kebiasaan, tradisi, dan konvensi yang berkembang seiring waktu, seperti yang berlaku di Inggris.